Yo what's up guys, balik lagi bersama gua Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kali ini gue bakal merangkum sebuah cerita film yang berjudul Army of the Dead yang dirilis pada tahun 2021. Dan juga bagi kalian yang gak tahu, di dalam film kali ini banyak aksi membunuh para zombie dengan menggunakan teknik slow motion yang dimana hal itu adalah ulah Zack Snyder. Tidak lupa juga film ini tidak akan cocok jikalau kalian sambil madang, apalagi madang Indomie goreng yang terkenal sangat amat enak. Soalnya madang itu tidak akan menjadi enak ketika kalian melihat orang membunuh zombie tepat di hadapan kalian. Jadi solusinya makanlah terlebih dahulu dan habiskan makanan itu. Jikalau sudah habis, lalu balik lagi ke channel Bang Zu dan nonton Keja Anteng. Soalnya hal tadi sudah pernah Aing alami jikalau Aing melihat orang membawa teng-tengan pala zombie yang hal itu membuat Aing tidak jadi memakan makanan yang sudah enak-enaknya. Ya udah nggak usah berlama-lama lagi dikarenakan Aing sibuk untuk membintangi bintang iklan, salah satunya adalah sempak bertemakan Toy Story yang dimana hal itu amat sangat melegendkan. Ya udah, Mang Editor, intro skuy. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan para tentara yang baru keluar dari area 51 atau area 51 yang terlarang di Amerika. Sedikit penjelasan, para tentara ini disuruh untuk membawa suatu barang dan entah apa isi di dalam barang tersebut. Di tengah perjalanan kita pun diperlihatkan sepasang kekasih yang tanpa sengaja belok ke jalur lain. Di sisi yang sama, para tentara yang sedang bercanda tidak menyadari hal itu hingga pada akhirnya tabrakan hebat pun terjadi. Akibat hal tadi, barang yang mereka bawa pun hampir hancur hingga mereka memutuskan untuk melapor ke kantor pusat atas kejadian yang tadi. Kantor pusat yang sudah menerima laporan tadi menyuruh mereka semua para tentara untuk pergi dari tempat tersebut. Sang kapten yang sedang kebingungan belum sempat memerintahkan anak buahnya untuk pergi dari sana dan tiba-tiba kotak pun terbuka. Dari sinilah malapetaka akan terjadi yang dimana munculnya sesosok orang yang bisa kita sebut dengan zombie. Orang itu dengan brutal langsung menggigiti para tentara dan kebal terhadap peluru hingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya zombie itu adalah zombie yang sudah overpower. Setelah hal itu, para tentara yang sudah tergigit dan juga terinfeksi mereka pun bisa bangkit kembali dan langsung menatap kota Las Vegas yang sangat is beautiful. Dari situlah scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan kota Las Vegas yang sudah terkena wabah zombie. Dimana pesawat, jet tempur, tentara segala macam diturunkan hanya untuk mengantisipasi serangan dari para zombie, namun hal itu kita sudah bisa menyimpulkan hanyalah sia-sia. Di sisi yang sama kita pun diperlihatkan pasukan elit yang diperintahkan ke sana untuk membunuh para zombie sekaligus juga menyelamatkan orang yang tidak terinfeksi. Tidak lupa juga mereka ini tidak segan-segan membunuh orang yang sudah terinfeksi walau mereka masih memiliki jiwa manusianya. Begitu juga seterusnya dengan para tentara yang tidak diturunkan pada tempatnya yang dimana mereka hanya tinggal mati konyol. Pada akhirnya pemerintah pun memutuskan untuk menutup jalur akses masuk maupun jalur akses keluar dengan menggunakan kontainer yang membuat kota Las Vegas terisolasi. Setelah hal itu beberapa hari berlalu atau beberapa bulan berlalu kita pun nggak tahu, yang pasti kita diperlihatkan pemeran utama di dalam film kali ini yang bernama Scott. Dimana Scott merupakan salah satu pasukan elit waktu itu dan dia sekarang sudahlah pensiun dan hanya tinggal membuka toko burger. Kita pun beralih ke berita TV yang dimana di sana diperjelas ketika kita melihat para orang yang sedang berdemo untuk menghancurkan populasi zombie yang berada di kota Las Vegas. Entah Pak Presiden menggubris atau tidak, yang pasti kita tidak tahu dan kita hanyalah penonton. Setelah hal itu, tiba-tiba muncullah mobil mewah dan keluarlah orang di balik mobil mewah itu yang bernama Tanaka. Sedikit penjelasan tentang Tanaka yang dimana Tanaka ini merupakan salah satu bos kasino yang berada di Las Vegas dan ia juga menyimpan uangnya di salah satu brankas di kasinonya. Jadi kedatangan si Tanaka ini meminta bantuan si Scott untuk mengambilkan uangnya di brankas kasinonya. Nominal duit itu sendiri berkisaran 200 juta dolar atau kalau dirupiahin gak tahu berapa, yang intinya banyak. Jikalau Scott berhasil dengan misi rahasianya ini, si Scott akan diberikan 50 juta dolar oleh si Tanaka. Agar lebih meyakinkan, Tanaka pun memberikan blueprint gedung tersebut dan juga lokasi di mana berangkasnya berada. Setelah hal itu, pada akhirnya Tanaka pun pergi dari sana dan mengasih waktu untuk si Scott ini berpikir akankah ia setuju atau tidak. Setelah hal itu, scene pun berganti ke malam harinya yang dimana kita diperlihatkan tempat karantina. Dimana tempat karantina ini berada tepat sekali di depan kota Las Vegas yang sedang terisolasi. Di tempat itu juga kita pun diperlihatkan Geta yang menyuruh si Cat untuk menjaga anak-anaknya. Dan bagi kalian yang gak tahu, Cat ini merupakan anak dari Scott yang menjadi sukarelawan di sana untuk menjaga anak-anak yang sedang diisolasi. Oke lanjut, Geta pun memberitahukan kepada si Cat bahwasannya ia akan masuk ke kota Las Vegas untuk mencari uang di tempat-tempat kasino, dimana ia bisa masuk ke dalam sana dengan bantuan penjaga yang bernama Coyote. Cat yang baik mencoba untuk mencegah hal itu, namun Geta bersikukuh mau masuk ke dalam.
Mereka pun pada akhirnya terlibat cekcok hingga mereka pada akhirnya dipisahkan oleh penjaga yang bernama Brute. Setelah hal itu, scene pun berganti ke Scott yang tanpa sengaja bermimpi tentang ia yang harus membunuh istrinya sendiri dikarenakan istrinya sudah terkena infeksi zombie. Scott pun pada akhirnya terbangun dari mimpinya dan ia langsung menelpon Tanaka dan menyetujui rencana yang Tanaka buat. Tanaka yang mendengar hal itu, pada akhirnya ia pun senang dan menyuruh si Scott untuk membentuk timnya sendiri. Setelah hal itu, scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan Scott yang merekrut teman-teman lamanya. Dimana teman-teman dari Scott sendiri masing-masing mendapatkan 15 juta dolar. Lalu Scott pun pada akhirnya memutuskan untuk merekrut rekan baru yang bernama Mikey Guzman, dimana Mikey Guzman ini adalah orang pemburu zombie. Dimana di vlog YouTube-nya penuh sekali dengan aksi ia yang suka sekali menembak para zombie. Scott pun membayar Mikey Guzman di rencana kali ini 500.000 dolar. Dilanjutkan dari Scott yang membutuhkan satu orang lagi untuk membobol berangkas, yaitu orang ini yang bernama Dieter. Dieter sendiri akan dibayar oleh Scott sekisar 250.000 dolar. Setelah semua sudah selesai, pada akhirnya mereka pun dikumpulkan di suatu tempat yang dimana di sana juga ada Tanaka. Tidak lupa juga akan YouTuber membawa kedua temannya. Tanaka pun pada akhirnya berkata sambil menunjukkan replika gedung yang akan mereka masuki. Di mana rencana awal mereka ini akan menerobos kawanan zombie. Di sanalah mereka patutnya bersenang-senang dengan membuang banyak amunisi dan juga berselebrasi ala-ala slow-mo. Jikalau mereka sudah selesai berslow-mo sekaligus tiktokan, mereka ini akan masuk ke dalam gedung yang akan mereka tuju. Di sanalah mereka akan berbagi-bagi tugas di mana ada yang menemani Peter sang pilot yang sudah dibayar 2 juta US dollar. Sementara sisanya akan menemani Dieter untuk membobol berangkas dan juga mengambil duit yang berada di sana. Jikalau misi sudah selesai, mereka pun akan membawa duit itu ke helikopter dan pergi dari sana menuju matahari yang akan tenggelam. Hal itu tentu saja easy peasy lemon squishy. Dan bahkan tidak sampai di situ saja, di mana Tanaka menjelaskan bahwasannya mereka semua harus menyelesaikan misinya dalam waktu 1 hari. Dikarenakan kota Las Vegas akan diledakkan oleh nuklir, soalnya hal itu sudah Pak Presiden yang berbicara. Tidak lupa juga Tanaka menyampaikan bahwasannya ia akan menitipkan salah satu anak buahnya untuk mengawasi mereka agar tidak membawa semua uangnya. Tiba-tiba teman dari salah satu akun YouTuber berkata bahwasannya ia nggak mau ikut dalam rencana kali ini. Dikarenakan ia ini takut nggak bakal bisa makan nasi padang yang terkenal enak lagi. Atau yang lebih kita perjelas, dia ini takut koit. Setelah hal itu, scene pun berganti ke malam harinya di mana si Scott menemui sang anak. Di mana Scott berkata kepada sang anak bahwasannya ia akan mendapatkan 15 juta dolar. Di mana duit itu bisa dipakai untuk menyekolahkan anak-anak yang berada di tempat isolasi. Cat yang emang ingin menyekolahkan anak-anak itu, ia pun berkata kepada sang ayah apa yang ayahnya butuhkan untuk mendapatkan 15 juta dolar itu. Ayahnya pun berkata bahwasannya ia membutuhkan akses masuk untuk menuju Las Vegas. Scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan mereka semua yang dibawa ke tempat isolasi dengan menggunakan bis. Sesampainya di tempat isolasi itu, mereka pun bertemu dengan Coyote yang akan memandu mereka semua untuk masuk ke dalam kota Las Vegas. Kita pun beralih kepada si Cat yang dimana si Cat ini ternyata tidak menemukan Geta yang berada di tendanya. Anak-anak si Geta pun berkata bahwasannya si Geta sudah masuk ke dalam kota Las Vegas. Cat yang mengetahui bahwasannya si Geta sudah masuk ke kota Las Vegas dengan bantuan si Coyote, ia pun pada akhirnya langsung menonjok si Coyote. Coyote pun berkata bahwasannya ia tidak mengetahui bahwasannya si Geta memiliki anak. Cat pun pada akhirnya menghampiri sang ayah dan berkata bahwasannya ia ingin ikut bersama sang ayah untuk masuk ke dalam sana sambil mencari si Geta. Jikalau sang ayah tidak mengizinkannya, ia akan masuk ke dalam sana sendirian. Scott pun pada akhirnya terpaksa menyetujui hal itu hingga pada akhirnya mereka pun ketambahan satu anggota lagi. Dan bahkan Coyote pun mengajak satu rekannya lagi yang bernama Boots yang dimana Boots ini akan berguna kelak nanti. Dan pada akhirnya Scott pun menyetujui hal itu juga hingga pada akhirnya mereka pun berangkat masuk ke dalam kota Las Vegas. Sesampainya mereka di kota Las Vegas, kita pun diperlihatkan tumpukan zombie yang tak terhitung jumlahnya demikian. Mereka pun tetap melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba muncullah suara aneh. Di mana suara itu juga diliputi dengan kedatangan harimau zombie. Namun harimau zombie itu tidak menyerang, melainkan hanya pergabutan duniawi dan melihat mereka lalu cabut begitu saja dan tidak ada adrenalin sama sekali. Setelah kepergian harimau galau tersebut, Coyote pun langsung menghampiri Boots dan berkata kepada si Boots bahwasannya Coyote ingin meminjam pistol si Boots, dan ketika dikasih, Coyote pun langsung menembak kaki si Boots di tempat. Hal itu membuat rekan-rekannya terkejut dan berkata kepada si Coyote bahwasannya apa yang kau lakukan. Coyote pun dengan simpel menjawab bahwasannya kita telah masuk ke kerajaan para zombie, di mana kota Las Vegas ini dimiliki oleh para zombie jadi memiliki peraturannya sendiri.
Tidak luput juga tentang Coyote yang mengetahui semua hal tentang Las Vegas dan juga para zombie, di mana si Coyote berkata bahwasannya para zombie itu bukanlah zombie yang hanya tinggal menggigit. Bahwasannya ada alfa dari para zombie yang memiliki kecerdasan di atas manusia pada umumnya, aka pinter gitu. Jadi para zombie ini nggak bakal bisa dibodohi dan mereka hanya tinggal membutuhkan tumbal jikalau pengen berkeliling di kota Las Vegas. Istilahnya membawa persembahan gitu jikalau kita pengen masuk ke suatu tempat. Dan mereka tentu saja akan membawa si Boots sebagai tumbal dikarenakan si Boots orangnya itu agak kasar kepada wanita. Makanya si Boots ini akan dijadikan bahan barter untuk mereka mengelilingi kota Las Vegas dan sebagai persembahannya si Boots akan diberikan ke raja para zombie. Jikalau mereka tidak mengasih bahan barter atau tumbal, mereka ini akan berhadapan dengan para zombie yang memiliki kecerdasan di atas manusia pada umumnya. Dan yang pasti juga ribuan zombie yang dipimpin oleh alfa dari para zombie. Liar kan? Baru saja dibilangkan sang ratu dan juga pengawal ratu zombie itu tiba dan untuk mengambil bahan barter dan mereka pun diperizinkan untuk mengelilingi kota Las Vegas. Di mana sang ratu zombie ini terlihat ramah dan langsung mengambil bahan barterannya untuk dibawa ke suatu tempat. Kita pun beralih kepada si Boots yang dikelilingi oleh para zombie, tapi zombie itu tidak menggigit si Boots karena patuh diperintah ratu zombie. Tiba-tiba muncullah the king and the number one and the only, yaitu raja dari para zombie. Dan dia jugalah raja dari para zombie yang memiliki kecerdasan di atas manusia pada umumnya. Hingga pada akhirnya raja dari para zombie itu langsung menggigit si Boots dan ia langsung mendorongnya hingga semua zombie pun pada akhirnya menggerogoti si Boots. Kita pun beralih lagi kepada tim Scott yang sedang melakukan perjalanan yang dimana mereka ini harus melalui suatu gedung. Dimana di dalam gedung sana kita pun diperlihatkan para zombie yang sedang tertidur atau hibernasi gitu. Mereka pun tidak ada jalan lain lagi selain lewat sana hingga pada akhirnya Scott pun memimpin mereka untuk masuk ke dalam sana. Sambil enjoy berjalan, teman dari akang YouTuber ini memperhatikan gerak-gerik dari anak buahnya Tanaka. Ia pun pada akhirnya berkata kepada anak buahnya Tanaka bahwasannya ia mengetahui anak buahnya Tanaka memiliki rencana kedua. Anak buahnya Tanaka yang merasa terancam, ia pun pada akhirnya melempar salah satu lampion ketika mereka sedang berjalan melewati ribuan zombie. Dari situlah malapetaka pun terjadi di mana teman dari akang YouTuber kehilangan jejak dan tanpa sengaja menyenggol salah satu zombie. Zombie itu pun pada akhirnya terbangun dan membangunkan rekan-rekannya hingga pada akhirnya teman dari akang YouTuber menghabisi zombie itu semua. Ketika dia ingin sampai di depan pintu, anak buah dari Tanaka menutup pintu itu hingga pada akhirnya ia terkunci di dalam. Anak buah Tanaka yang datang berkata bahwasannya ia tidak mengetahui teman akang YouTuber berada di mana. Aneh nggak tuh? Namun apakah yang terjadi? Teman dari akang YouTuber keluar dari kaca sebelah mereka. Namun di sana posisinya dia sudah tergigit hingga pada akhirnya ia pun menyuruh temannya untuk pergi dari sana. Akang YouTuber pada akhirnya terpaksa menembak bensin yang dipegang oleh temannya agar menghilangkan penderitaan yang dipanggul oleh temannya. Tentu saja hal itu pada akhirnya membuat temannya pun tewas berserta para zombie. Mereka pun pada akhirnya melanjutkan perjalanan demi masa depan yang lebih baik. Hingga mereka pada akhirnya sampai di gedung yang dimana di gedung ini terdapat berangkas. Setibanya di dalam sana, mereka pun pada akhirnya berbagi-bagi tugas masing-masing. Dimana Coyote dan juga anak buah Tanaka berjaga di sekitaran gedung. Setelah hal itu, Peter dan Maria bergegas ke atas gedung untuk menyalakan helikopter. Dan Scott beserta anaknya menyalakan generator. Dan yang terakhir, akang YouTuber Dieter dan juga Vander bergegas untuk membobol berangkas. Kita pun beralih kepada si Coyote dan juga anak buahnya Tanaka. Di mana anak buahnya Tanaka berkata bahwasannya ia ingin meneliti darah dari ratu zombie. Coyote yang emang setuju, pada akhirnya ia pun memanggil ratu zombie dan langsung menangkap ratu zombie itu. Pengawal ratu zombie tentu saja tidak diam, di mana ia langsung menyerang anak buahnya Tanaka. Untungnya ada Coyote di sana yang menembak pengawal ratu zombie. Sesaat Coyote sedang menunggu proses pengambilan darah, namun anehnya lama banget dan sesaat ia lihat ternyata pala ratu zombie telah dipenggal oleh anak buahnya Tanaka. Anak buahnya Tanaka berkata bahwasannya ia membutuhkan pala ini untuk menciptakan pasukan mayat hidup. Tentu saja Coyote yang mendengar hal itu, ia pun marah-marah dikarenakan perjanjian yang telah ia buat sekarang menjadi sia-sia. Setelah hal itu, scene pun berganti ke Peter yang sedang membetulkan helikopter dikarenakan helikopter sekarang rusak parah. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Scott bersama anaknya yang berhasil menyalakan generator hingga pada akhirnya gedung pun kembali menyala. Setelah hal itu, scene pun berganti ke Dieter bersama kawan-kawan yang ingin membobol berangkas. Di mana mereka dengan mode slow-mo-nya berhasil melumpuhkan para zombie yang berada di sana. Lalu mereka pun menyadari bahwasannya di depan mereka ada lorong yang penuh dengan jebakan.
Mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk mencari zombie terlebih dahulu agar mengeluarkan semua jebakan. Hingga sampailah di mana mereka ini mendapatkan salah satu zombie dan zombie inilah yang dijadikan subjek uji coba. Setelah hal itu, pada akhirnya Dieter pun beraksi untuk membuka berangkas. Scene pun berganti ke mereka semua yang sedang menonton berita dan sambil duduk-duduk santuy yang dimana mereka mendapatkan berita buruk. Bahwasannya peluncuran bom nuklir yang tadinya 1 hari sekarang sudah dipercepat akibat ulah Pak Presiden yang sudah unjuk bicara. Di mana bom nuklir akan diluncurkan sekisaran 2 jam yang dimana hal itu cukuplah tidak efisien. Mereka semua pun pada akhirnya memutuskan untuk menemui Dieter yang sedang membobol berangkas. Namun kedatangan mereka semua malah dimarahi oleh Dieter dikarenakan Dieter tidak bisa konsentrasi dan mereka semua terlalu berisik. Mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk mencari uang saja di kasino itu hingga pada akhirnya mereka pun terkumpul $200.000. Sesaat mereka sedang menghitung lebih lanjut uangnya, tiba-tiba Dieter pun berkata bahwasannya ia telah berhasil. Mereka pun pada akhirnya langsung membuka berangkas itu hingga pada akhirnya terlihatlah banyaknya uang. Scott pun pada akhirnya memerintahkan mereka semua untuk memasukkan uangnya lalu pergi dari sana. Mereka semua yang sedang kegirangan, tiba-tiba si Cat pun diam-diam pergi dari sana untuk mencari si Geta. Hal itu tentu saja tidak diketahui oleh siapapun dikarenakan mereka semua terlalu fokus dengan uang. Di lain sisi, raja dari para zombie tanpa sengaja menemukan badan dari istrinya. Ia pun pada akhirnya menangis dan membawa jasad itu pergi ke markasnya. Sesampainya di sana, ia pun mengkoyaki badan istrinya dan terkejut melihat anaknya yang telah meninggal. Hal itu tentu saja tidaklah make sense di otak manusia pada umumnya dikarenakan zombie bisa melahirkan. Setelah hal itu, Raja Zombie pun memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh anggotanya Scott. Dari sanalah semua zombie pun pada bergegas untuk menuju kasino dan membunuh siapa saja yang mereka temui. Kita pun beralih lagi kepada si Scott bersama kawan-kawan di mana si Scott ini baru menyadari bahwasannya anaknya telah mencari si Geta. Scott pun pada akhirnya meminta bantuan si Maria untuk menemaninya mencari anaknya. Mereka berdua yang hendak menaiki lift, namun hal yang tidak diinginkan pun terjadi di mana keluarlah beberapa ekor zombie yang langsung membunuh Maria di tempat. Mereka semua yang melihat hal itu langsung mempercepat aksi mereka untuk membawa semua uangnya. Mereka semua yang sudah membawa uangnya ingin pergi dari sana dengan melalui pintu belakang. Namun di sana ternyata sudah ada anak buahnya Tanaka yang mengunci pintu itu dari atas hingga pada akhirnya mereka pun tidak bisa keluar. Namun Scott tidak kehilangan akal di mana ia menggunakan gergaji si Fender menyuruh si Coyote untuk menjebol dinding di depan mereka agar mereka bisa melarikan diri dari sana melalui tempat lain. Di lain sisi, Fender dan juga Dieter telat mengikuti yang lain dikarenakan zombie sudah keburu masuk. Mereka berdua yang emang udah gak bisa kemana-mana pada akhirnya hanya menembaki zombie-zombie itu. Namun keadaan tiba-tiba menjadi suram ketika raja dari para zombie pun datang. Mereka pun langsung mengarahkan tembakan mereka ke raja dari para zombie itu, namun hal itu hanyalah sia-sia. Dikarenakan raja dari para zombie itu menggunakan topeng besi. Pada akhirnya Fender pun terpaksa untuk melawan raja dari para zombie itu dengan menggunakan tangan kosong. Di mana pergelutan itu berjalan dengan sangat amat cepat dan tidak ada tempo adrenalin sama sekali hingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya pergelutan itu tidak ada faedah. Ketika Fender hendak digigit oleh raja dari para zombie itu, Dieter pun datang dan langsung menyelamatkan si Fender. Dieter pun pada akhirnya mengorbankan dirinya untuk menutup berangkas hingga pada akhirnya Fender pun selamat. Sementara anak buahnya Tanaka sendiri, ia ini mencoba untuk mengecek kepala ratu zombie. Namun alhasil ia hanya menemukan penghitung uang dikarenakan kepala ratu zombie sudah ditukar oleh si Coyote. Seakan kesialan masih menimpa anak buahnya Tanaka di mana ia ini bentrok dengan singa. Dan dari situlah dia mati konyol aka mati diterkam oleh singa jadi-jadian. Kita pun beralih lagi kepada si Scott bersama kawan-kawan yang berhasil lolos dari sana. Mereka pun mencoba untuk menaiki lift yang berada di seberang menuju lantai paling atas. Namun mereka harus berjibaku dengan para zombie dan juga menghindari terkaman demi terkaman zombie itu. Sedikit lagi mereka akan menggapai lift, tiba-tiba Akang YouTuber pun harus terkena gigitan dari para zombie itu. Hingga pada akhirnya Akang YouTuber pun mengorbankan dirinya dengan menyalakan semua granat. Dari situlah zombie pun ikut meledak bersama Akang YouTuber. Sementara Scott bersama Coyote berhasil menaiki lift sampai ke lantai atas. Sesampainya di sana, mereka berdua pun sudah disambut oleh Peter yang menaiki helikopter. Namun anehnya, raja dari para zombie pun datang dan langsung mengagetkan mereka semua. Coyote pun langsung mengeluarkan sanderanya yaitu pala dari ratu zombie. Raja dari para zombie pun pada akhirnya tidak bisa berkutik sementara Coyote menyuruh si Scott untuk pergi meninggalkan dirinya. Sesaat Coyote sedang lengah, tiba-tiba ia pun dilempari besi oleh raja dari para zombie hingga menembus dadanya Coyote. Ia pun pada akhirnya langsung membuang pala dari ratu zombie hingga pada akhirnya pala itu pun menjadi penyek. Kita pun beralih lagi kepada si Cat yang berada di markas para zombie itu. Di mana di sana Cat pun berhasil menemukan Geta, namun tiba-tiba mereka pun diserang oleh zombie Butch.
Cat pun berhasil membunuh zombie itu hingga pada akhirnya mereka pun ingin pergi dari sana. Namun seakan kesialan menimpa mereka di mana mereka ini tiba-tiba kedatangan raja dari para zombie itu yang tiba-tiba teleportasi dengan cepat. Dan untungnya Cat ini memiliki hasrat untuk menembak hingga pada akhirnya tersisalah raja dari para zombie itu sendirian. Namun sayangnya amunisi dari Cat pun habis hingga mereka pun ingin pasrah begitu saja. Tiba-tiba muncullah Scott yang entah muncul dari mana, di mana Scott ini tiba-tiba membawa rocket launcher dan menembakkan rocket launcher itu tepat ke hadapan raja dari para zombie. Raja dari para zombie itu pun pada akhirnya tersungkur hingga mereka pun pergi dari sana. Sesampainya di atap, mereka pun dijemput oleh Cat hingga mereka pun pada akhirnya ingin pergi dari sana. Namun keanehan seakan terulang kedua kalinya di mana raja dari para zombie tiba-tiba nongol begitu saja. Di mana ia ini langsung loncat ke helikopter dan mereka pun terlibat pertarungan di dalam sana. Di tengah-tengah pertarungan mereka, nuklir pun melintas menuju kota Las Vegas. Kita pun beralih lagi ke pertarungan di mana si Scott ini berhasil tergigit. Untungnya di detik-detik terakhir ia pun bisa meraih pistolnya kembali dan menembakkan pistol itu tepat di kepalanya raja para zombie. Dan akibat nuklir tadi, helikopter pun oleng hingga pada akhirnya terjatuh. Di sana kita pun diperlihatkan yang masih hidup hanyalah Cat seorang, di mana si Cat ini melihat ayahnya yang ternyata masih dalam kesadaran manusianya. Tiba-tiba Scott pun ingin berubah menjadi zombie hingga pada akhirnya sang anak pun menembak pala ayahnya sendiri. Di akhir scene kita pun diperlihatkan vendor yang membawa semua uang dari berangkas. Ia pun mengambil mobil di salah satu rumah warga dan langsung pergi ke bandara. Sesampainya di bandara, ia pun membayar uang yang sangat amat banyak dan meminta pesawat pribadi. Pesawat yang sudah siap, ia pun pada akhirnya terbang entah pergi kemana. Sesaat vendor ke kamar mandi, ia pun menyadari bahwasannya dirinya telahlah terinfeksi. Dan film Army of the Dead 2021 pun tamat cuy. Dan menurut gue pribadi endingnya tuh udah cringe banget guys, kayak nggak nyambung gitu loh. Mungkin dari pandangan kalian tuh berbeda atau bagaimana, kita kan juga nggak bisa buat film gitu dan nggak tahu bagaimana plot ceritanya, dan because gak apa-apa lah ya. Terlepas dari semua hal itu, gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian dikarenakan gua pengen madang. Dan sampai jumpa lagi di next konten gua berikutnya. Stay to the santuy.